Begini Sasa, kalau kita lihat di tahun 2022 kemarin memang Indonesia mengalami selisih ekspor impor yang cukup luar biasa dan bahkan itu cukup mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita yang secara agregat kemarin masih tumbuh di atas 5%. Hal ini cukup kita apresiasi dengan baik. Yang kemudian seperti tadi Sasa sampaikan, bagaimana tahun 2023 kita akan menghadapi kondisi yang sedikit berbeda, terutama dengan kaitan kondisi di ekonomi global. Hal ini yang kemudian memerlukan penyesuaian-penyesuaian, pemerintah harus mengintervensi dalam bentuk regulasinya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dengan relatif positif. Nah, kembali tadi bagaimana potensi ekspor impor di tahun 2023, Mbak Syasha. Bahwa 2023 tentunya ketika ada potensi konstruksi terjadinya ekspor orientasi komoditas-komoditas andalan Indonesia, pemerintah harus fokus kemudian bagaimana melakukan hilirisasi dengan baik sehingga pasar dalam negeri juga bisa terjaga dengan baik. Yang kemudian pemerintah bisa menerjemahkan ini dalam yang namanya peta jalan investasi sampai dengan tahun 2035 nanti. Terutama pemerintah akan fokus di 3 sektor. Di batu bara dan mineral, kedua di gas alam, dan yang ketiga adalah di klaster untuk kelautan, untuk perkebunan dan pertanian. Ini perlu kita apresiasi dengan baik. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah menjaga jangka pendek surplus neraca dagang kita tetap positif. Karena Indonesia bagaimanapun mengharapkan bagaimana terjadinya stabilitas ekonomi global dan impor barang-barang, terutama barang-barang modal dan bahan-bahan untuk manufaktur, terus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi bisa cukup positif. Jadi pemerintah harus memainkan bagaimana strategi jangka panjang aman, tapi juga jangka pendek juga bisa terus terjaga dengan baik. Karena sekali lagi Mbak Syasha, 2023 ekonomi global kita menghadapi ketidakpastian dan pemerintah harus fokus bagaimana menata tata kelola ekonomi dalam negeri. Ini yang secara seimbang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah bisa mengintervensi dalam bentuk banyak hal kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan dana hasil ekspor misalnya, bagaimana juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pak Demikian Mbak Ajib, Syasha. kalau pandangan Anda sebetulnya kalau kita tidak bisa hanya mengandalkan pasar utama ekspor batubara, misalkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Fadil, kemana Pak? Karena dua tujuan ekonomi ataupun pasar ekspor Indonesia saja yang utama, China dan India saja ini belum pulih permintaannya. Belum lagi Eropa ternyata permintaan batubaranya tidak sesignifikan karena musim dingin sudah akan berakhir. Ya, tentunya ini akan menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah ini orientasi jangka panjang atau jangka pendek, Mbak Syasha. Karena kalau orientasi kita berbicara jangka panjang, udah otomatis kita fokus dengan downstreaming atau dan hilirisasi yang menjadi gagasan prioritas pemerintah. Tapi kalau kemudian kita berbicara orientasi jangka pendek, memang betul kata Pak Fadil, ya kita harus optimalkan ekspor kita. Karena sekali lagi ekspor juga akan mendorong selisih ekspor kita menjadi lebih tinggi, kemudian neraca perdagangan kita menjadi lebih sehat, bahkan devisa negara kita juga akan bertambah. Memang kemudian kalau kita fokus di orientasi jangka pendek untuk menambah pasar, ini juga membutuhkan diskursus yang panjang. Karena berbicara dua hal. Yang pertama adalah masalah kondisi ekonomi global yang sedang juga tidak baik-baik saja. Dan bahkan kalau kita lihat datanya tadi Pak Fadil menyampaikan, terus terjadi konstruksi untuk nilai ekspor kita. Ini menjadi catatan. Yang kedua berbicara masalah harga. Dan berbicara harga termasuk batu bara, Mbak Syasha, kita tidak bisa menyatakan sepihak. Tadi Pak Fadil juga sudah menyampaikan. Bagaimanapun harga batu bara kita juga tergantung dengan harga internasional. Ini yang menjadi tidak mudah. Jadi Mbak Syasha, kalau kita kemudian berorientasi pada jangka pendek, memang menggenjot ekspor. Kalau menggenjot ekspor, kalau berbicara kondisi pasar internasional adalah berbicara sesuatu yang menjadi out of control kita. Karena ini berbicara masalah demand internasional, berbicara masalah harga, dan lain-lain. Yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana pemerintah memberikan regulasi yang mempermudah orientasi ekspor tersebut. Misalnya ekspor batu bara ataupun CPO, kemudian bagaimana pajak ekspornya sedikit diberikan insentif misalnya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana kemudian upaya-upaya pemerintah secara langsung untuk mendorong ekspor sehingga lebih mengalami eskalasi. Ini yang menjadi perhatian Syasha. Karena kalau kita berbicara out of yang kita influence, maka ya kita hanya akan depend on kondisi-kondisi itu. Tapi sekali lagi kemudian yang menjadi lebih penting bagaimana pemerintah dan sektor private sektor Indonesia itu bisa terus mengeskalasi nilai-nilai ekspor terutama untuk komoditas-komoditas unggulan yang ada di Indonesia. Demikian Sasha. Oke,